Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini saya akan memberikan materi pelajaran tentang meyakini kitab-kitab Allah. Kita masuk pada rukun iman. Rukun iman ada berapa perkara adik-adik? Ya, benar. Rukun iman terdiri dari 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Ketiga, kitab-kitab Allah. Keempat, rasul-rasul Allah. Kelima, hari akhir. Dan yang keenam, qada dan qadar. Jadi, materi kita pada hari ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang ketiga, yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala telah tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab-kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Adapun nama-nama dari kitab-kitab Allah yaitu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Nah, apakah kitab Taurat itu? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46 bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, akan tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi generasi pencinta Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran, berikutnya kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran.
Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Pemahaman terhadap Al-Quran harus dihubungkan dengan tantangan perkembangan zaman yang terus berubah sehingga Al-Quran mampu memberi solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penyampaian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.